Harus sama, karena manusia itu bukan laki-laki aja, perempuan juga manusia, jadi punya hak yang sama. Misalkan pekerjaan rumah tangga pun yang dilakukan perempuan sebetulnya bisa dilakukan suami, yang dilakukan suami bisa dilakukan perempuan. Jadi ada kesetaraan yang bisa sama-sama bekerja sama, saling membantu dan bekerja sama di dalam rumah tangga tersebut atau di skala organisasinya. Enggak perempuan, enggak laki-laki. Kalau dia mau maju, dia suka. Karena kan bangsa Indonesia itu jangan sampai sekarang itu enggak ada anak bodoh. Anak Indonesia harus pintar. Indonesia jangan sampai dimasukin orang yang dari luar sana-sana. Biar orang Indonesia yang pandai. Aku Mbak Hidayah, aku punya 4 anak. Aku mengalami KDRT, sekarang aku tinggal di rumah orang tuaku. Aku mengalami KDRT sejak tahun 2010. Sampai sekarang udah 4 tahun. Awalnya yaitu ekonomi tidak bisa lancar, terus anakku mau maju sekolah. Suamiku tidak punya pendirian tetap lah, suka goyang gitu kalau diomongin orang itu dia tidak bisa menerima, tidak bisa membuang, jadi dia goncang terus. Anaknya mau maju, ya aku ikutin aja, karena aku kan bodoh. Jangan sampai anak-anakku seperti aku gitu loh pikiranku. Jadi anakku tak majuin terus. Apapun dia mau meneruskan sekolah, apapun itu bentuk sekolahnya, kalau bisa masa depannya bisa baik, tak dukung. Ora, belajar apa meneh? Sekolah ya apa? Kayak sini kemana? Aku menerima KDRT itu dipukulin di depan rumah, jadi ini sempat memar, terus keluar darahnya sampai 2 minggu tidak bisa mampet juga. Awalnya aku diam saja, tapi aku punya pikiran, nanti kalau aku diam aja, ya tidak cuma aku sih, semua orang rumah tangga kalau dipukulin suaminya diam aja. Jadi aku bangkit, biar jadi tidak cukup aku saja sih, biar masyarakat tahu bahwa wanita tidak boleh diperlakukan seperti ini. Masalah yang terbesar di sini terkait ekonomi dari pendapatan nelayan yang tidak menentu itu ya terjadinya angka kekerasan dalam rumah tangga yang sangat tinggi,
keadaan perempuan yang selama ini terkungkung budaya patriarki, kultur budaya yang sangat mengungkung hak-hak perempuan, sehingga perempuan itu tidak sangat diuntungkan. Kebiasaan perempuan nelayan atau istri-istri nelayan di sini sebelumnya hanya menunggu pendapatan suami, di mana istri-istri nelayan itu tidak memiliki usaha, sehingga pendapatan itu dari suami yang tidak menentu itu yang kadang mengakibatkan pemicuan pertengkaran, sehingga ada kekerasan dalam rumah tangga antara perempuan istri nelayan dan kadang anak, karena kebutuhan mereka yang tidak tercukupi. Bu sing tak cepeli kan 2 juta 200. Iki 2 juta 220. Dicoplok 500 sing tak cepeli saya piro jajan. Kaya mau saumpama entukmu piro dibagi swidak dadi sing bisa ternak urusan dene kene wis lunas orang kok urusanmu. Iki aku ngeki 200. Sing penting mah iki wong telu ditemak bu 100, duitmu swidak duitku swidak. Minangka aku dicoplok 2000 sih. wong telu tok. Latar belakang Puspita Bahari ya karena melihat masalah kultur budaya patriarki yang sangat tidak menguntungkan perempuan tersebut, akhirnya melihat masalah-masalah yang tidak menguntungkan perempuan, akhirnya Puspita Bahari lahir pada 25 Desember tahun 2005, di mana Puspita Bahari bertujuan untuk mengajak perempuan atau istri-istri nelayan untuk menjadi perempuan-perempuan yang aktif, yang mandiri, yang mempunyai usaha dan bisa membantu perekonomian keluarga nelayan masing-masing, juga banyak wawasan juga pengetahuan. Ditambah juga menjadi perempuan yang kreatif. Iki carane nek nyetok es payet, iki digaringno sik aja langsung ditempelke. Mbak, maksudnya nek blodor ngene iki kan iki kudu digaringno sik soalnya iki jan-jane kan ora nempel. Awalnya tidak mudah untuk mengajak mereka aktif dan ikut kegiatan di Puspita Bahari. Banyak penolakan dari suami khususnya, dan mereka sangat sulit meninggalkan kegiatan rumah tangganya. Alasannya rumahku, anakku, suamiku bagaimana. Tapi secara pelan, saya tidak memaksa harus saya mengajak banyak orang, banyak perempuan, tapi satu demi satu saya pengaruhi, saya ajak aktif, dan ada usaha, ada hasil yang mereka dapatkan. Akhirnya sampai sekarang dengan sendirinya, tanpa saya mengajak pun, suami-suami mendorong untuk istri-istrinya gabung di Puspita Bahari. Ini sebagian kegiatan Puspita Bahari yang mengolah produk-produk perikanan. Ini yang saya buat ini adalah kerupuk ikan. Dan ini ada abon, bontong, artinya abon ikan tongkol. Dan ini ada sriding crispy. Dulu ikan ini sangat murah, tapi sekarang bisa dimanfaatin, bisa menjadi olahan makanan yang ada harganya. Terus ini ada keripik ikan, dan sebetulnya ada aneka olahan lainnya juga. Ini beberapa sebagian aja. Awalnya aku ikut pelatihan KDRT di desa Morodemak. Terus kan ada Mbak Nu. Lah itu sempat aku enggak ikut pelatihan lagi karena aku takut suami. Nah itu terus aku berhenti karena aku terus enggak tahu bagaimana kelanjutannya, enggak tahu. Setelah itu terus aku punya masalah ini. Aku berpikir, ini siapa yang nanganin dulu? Mbak Nu. Terus aku lari ke Mbak Nu. Tanya Mbak Nu, ternyata masih lanjut. Ya udah aku lapor. Ternyata kebanyakan perempuan itu ditindas laki-laki. Tapi dia tidak mau bicara, tidak mau memperbaiki diri. Karena dia takut kalau ditinggal suami, tidak bisa menafkahi anak-anaknya. Takutnya tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dia tidak tahu kalau dia bergerak sendiri itu bisa menghasilkan uang untuk biaya anaknya.
Banyak hal yang memicu adanya KDRT bukan dari dari ekonominya aja, tapi dari budaya, dari karakter kerasnya masyarakat nelayan yang rata-rata emang tidak punya pendidikan yang tinggi. Karena lingkungan yang kurang baik sehingga memicu adanya kekerasan tersebut. Adanya kekerasan itu banyak perempuan yang mengalami trauma. Adapun misalkan hubungan itu diperbaiki, itu pun juga nggak bisa sebaik yang sebelumnya, karena rata-rata perempuan yang mendapat kekerasan itu mengalami kekerasan secara psikis dan fisik, lahir dan batin. Sebelumnya saya juga menganggap itu bukan masalah, tapi setelah saya berpikir punya kacamata sebagai seorang perempuan dewasa, saya mulai mengetahui kalau itu sebuah masalah. Dan selama ini perempuan-perempuan itu hanya karena dididik, karena perempuan itu tidak boleh membantah, tidak boleh bicara yang tidak dianggap itu melanggar kodrat perempuan. Akhirnya saya mulai memberi pencerahan, memberi pendidikan supaya perempuan-perempuan ini tahu haknya, posisinya. Kalau perempuan itu bebannya sudah sangat berat, tidak untuk dipukulin. Halo, ayo. Ya, berusaha untuk menjadi teman atau pelindung untuk kaum perempuan yang tersakiti, yang tidak berdaya, sesuai kemampuan saya, karena kalau tidak ada yang memulai, maka kaum perempuan itu tidak akan yang melindungi atau menjadi pendamping, karena sebelum dan sampai sekarang belum ada di daerah sini belum ada yang seseorang yang mau mendampingi atau melindungi korban perempuan yang menjadi korban. Pengetahuan tentang hak perempuan itu tidak harus diberikan atau disampaikan kepada perempuannya aja, tapi harus kedua-duanya, perempuan dan laki-lakinya, biar mereka tahu dua-duanya bahwa ini loh hak perempuan, ini hak laki-laki, ini yang boleh dilakukan perempuan dan ini yang boleh dilakukan laki-laki. Harus kedua-duanya. Satu seket Mbak Tun. Tak teligo rawu. Menurut aku, kalau aku sih enggak mau. Karena jenuh sih. Enggak punya pola pikiran yang lain dan enggak punya teman. Kalau ada teman kan bisa curhat apa, bisa dimasukin apa, bisa ngeluarin apa kan. Jadi bisa saling menerima pendapat gitu. Jadi kan ada kemajuan. Kalau cuma kerjanya di dapur, di sumur, di kasur, kan tidak ada kemajuan. Wanita itu harus maju, tidak cuma laki-laki. Kalau keluar kan bekerja, bisa menghidupi anak-anak, punya pengalaman, kan bisa memajukan anak. Pokoknya perempuan itu kalau bekerja jangan lupa kewajiban suami. Ya dilayani juga, itu sebenarnya. Tolong tak ganggu ya kudu. Saya mendampingi KDRT bukan
hanya mendampingi secara hukumnya aja, tapi bagaimana saya mendampingi mendidik perempuan itu bisa menjadi perempuan yang mandiri, yang bisa melakukan usaha-usaha alternatif di mana melihat potensi peluang-peluang yang ada di sekitar. Misalkan di sini banyak ikan, sebelumnya ikan-ikan itu tidak bisa diolah, akhirnya bisa diolah menjadi produk di pasar yang laku. Tunggal. Iki anu lek mungkin jeng sembako kan penutupan. Koperasi Puspita Bahari selain membina kelompok-kelompok usaha bersama, Puspita Bahari juga ada koperasi di mana koperasi tersebut meluncurkan produk-produk tabungan, di mana ada tabungan sembako yang disingkat TAKO, ada TARA yang kepanjangan dari tabungan hari raya, ada TAREN di mana disebut tabungan rendeng. Apa-apa. Terus tarane piro? Tarane piro iki mau? Iki 480 dicoplok 2008. Kok ping 8? Kan berarti ki sebenarnya tabungan-tabungan yang di Koperasi Puspita Bahari itu mengajarkan mereka tahu betapa pentingnya manfaatnya untuk menabung. Karena selama ini budaya masyarakat nelayan sangat konsumtif. Jika mendapat banyak dihabis-habiskan untuk borong apa-apa. Tapi jika waktu sepi nggak ada tangkapan, nggak ada hasil, mereka menjual apa-apa yang mereka punya. Jadi setelah ada tabungan, mereka sangat disiplin dan sangat semangat untuk mereka mempunyai tabungan yang sebanyak-banyaknya. Setelah kejadian aku sih, kejadiannya enggak banyak lagi sih, tapi itu kalau ada dia enggak mau bicara, dia enggak mau mengeluarkan bicaranya dan enggak mau buka aibnya sendiri. Tapi kalau menurut aku sih bukan aib itu, kalau kekerasan itu harus diselesaikan. Kalau enggak bisa ke keluarga ya sama teman, lalu diendam sendiri ya akhirnya merusak dirinya sendiri. Aku enggak tahu kayak apa ya. Mungkin enggak seperti ini. Dulunya aku sempat hujan air mata terus, tapi sekarang enggak lagi. Aku enggak, udah habis air mataku. Karena aku hujan air mata, menyesal aku gimana enggak bisa menyekolahkan anakku. Ternyata ada uluran tangan banyak sekali kalau dia berani kemana cari bisa, itu tak lakukan. Jadi sekarang aku tidak punya air mata lagi. Ini saya mau memasarkan produk-produk Koperasi Puspita Bahari yang dikumpulin. Kebetulan saya sendiri yang memasarkannya. Saya setorkan di warung-warung dan di toko-toko langganan kami. Juga kebetulan masih ada kelompok-kelompok yang belum mempunyai pasar dan saya membantu untuk memasarkannya. Golek. Mas Biri njaluk disetori apa abon, keripik, kerupuk, apa lainnya? Yo abon karo keripik. Pironan Mas? 55, Mbak. Oh 55. Ya wis tak gawa mrono ya.
Oke, Mas. Iya, Pak. Disalah kono. Ya. Sebagian besar dari awal sih masyarakat tidak langsung serta-merta menerima kegiatan saya. Terus secara berjalannya waktu saya tidak harus memamerkan ini loh saya, ini tidak. Saya hanya diam, saya hanya berbuat, saya hanya membawa bukti yang positif, ada manfaat di masyarakat. Akhirnya mereka itu bisa mereka lihat walaupun sampai titik yang sekarang banyak capaian-capaian atau penghargaan-penghargaan yang kami dapatkan, tidak serta-merta masyarakat secara 100% sudah menerima apa yang saya lakukan. Masih ada saja orang-orang yang merintangi kegiatan-kegiatan kami. Jadi kata menyerah itu tidak ada. Tidak ada kata terakhir untuk berjuang karena berbagi itu tidak akan ada yang hilang. Harapanku wanita di Indonesia ini, khususnya di Desa Mordemak ya, itu tidak boleh takut lagi. Harus berani maju, harus berani melangkah. Tapi ya terbatas, jangan merendahkan suami, jangan menindas suami, standar lah. Jadi jangan takut untuk maju. Perempuan nelayan selama identik sering dianggap bodoh, miskin, terbelakang, terkungkung budaya, jauh dari pendidikan. Tapi Mas Nuah sudah membuktikan kalau perempuan nelayan itu tidak bodoh lagi. Perempuan nelayan bisa cerdas, bisa maju, bisa mandiri, bisa mempengaruhi perempuan-perempuan nelayan lain untuk menjadi perempuan yang hebat.